Oke Boy, hari ini tanggal 4 Juli kita ada di Serpong, kebun dari percontohan dan pembibitan. Kita lihat satu perkebunan harus didesain sedemikian rupa sehingga menghadapi musim kemarau basah ini kita punya trik-triknya untuk membuat durian ini kalau bisa produktif gitu. Kita mau tanya Pak Har, banyak yang tanya Pak Har, kok bagaimana caranya untuk membuahkan durian? Kita tahu cuaca ini sangat dominan dalam pemeliharaan durian ini. Ada yang para ahli bilang kira-kira prosentasinya 45-50% pengaruh cuaca, sehingga tingkat keberhasilan dari suatu perkebunan itu bisa berhasil dengan baik. Tentu suatu perkebunan yang bagus itu bila suatu perkebunan presentasi yang berbunga itu kurang lebih 95% gitu. Kalau catatan yang ada di Thailand kalau nggak salah. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Har. Kebetulan ini kita coba-coba nih Pak Har. Kita baru belajar. Ya, kebetulan Pak Har datang sini, kita mau tanya-tanya. Iya, Pak. Nah, ke depan itu gimana Pak untuk pekebun sebaiknya? Kalau pekebun kan sebaiknya adalah kebunnya menghasilkan sebanyak buah dan seenak buah. Menghasilkan artinya kita tentu saja mulai dari pembungaan. Nah, pembungaan di sini kan sangat penting ya, apalagi di namanya kemarau basah ya. Kemarau basah. Jadi kalau dalam teori semua pertumbuhan itu dipengaruhi oleh hormon. Salah satu hormon oksin, sintokinin, giberelin, etilin, dan ABA. Nah, kita lihat aja sebenarnya apa yang merangsang terjadinya bunga. Merangsang terjadinya bunga adalah, sebelum merangsang terjadi bunga, kita merangsang terjadinya pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu artinya kan nama istilah bahasa Jawanya cell division. Ya, pembelahan sel. Pembelahan sel itu dimotori dan diinisiasi oleh hormon giberelin. Sintokinin. Iya, Pak Har, kita cut dulu Pak Har ya. Ya. Kita lihat ya. Tadi kita udah bikin ini kan pakai plastik. Iya. Plastik yang tipis ini. Iya. Dan warna hitam. Yang warna hitam, nggak tembus cahaya. Tidak tembus kita cahaya. Mau ganti ini. Ya. Saya sambil kerja ini, Pak Har lanjutin yang tadi ya. Ya. Jadi hormon sintokinin sangat penting supaya terjadi cell division, pembelahan sel. Kenapa bunga itu adalah dimulai oleh pembelahan sel. Tapi sel oksin juga perlu. Kalau tidak ada oksin, maka tidak terjadi juga pembelahan, dan pembelahan itu menjadi bunga. Jadi bunga itu timbul karena kerjasama antara perpaduan dua hormon Pak. Hormon oksin sama sintokinin. Kalau sintokininnya misalnya 55%, oksinnya 45%, itu kalau terjadi pembelahan sel jadinya diferensiasi, yaitu dari mestinya tunas baru jadi bunga. Nah, di sini krusialnya pembungaan. Jadi pada saat pembungaan, persyaratan pertama harus terjadi cell division, kedua harus terjadi diferensiasi, yaitu dari trubus menjadi bunga. Nah, ini prinsipnya. Nah, sekarang tentang istilahnya kemarau basah. Ya, kemarau basah. Kemarau basah kita lihat. Kalau kemarau basah, air di bawah kanopi ini semua nutrisi yang ada di bawah kanopi, yaitu residu-residunya semua jadi soluble. Semua diserap sama air. Biasanya sebelumnya kita tuh selalu memberikan pupuk nitrogen tuh lebih besar. Nah, jadi dia akan menyerap semuanya tuh yang air gitu ya. Akhirnya dia lebih cenderungnya nitrogen naik, jadinya oksinnya lebih tinggi dari sintokinin. Jadinya trubus. Makanya sekarang kita ambil inisiasi supaya bisa kontrol di bawah, dikasih plastik. Nah, tadinya mau di plastik hitam, sama bagus dengan putih, cuma dia tidak bisa meneruskan sinar matahari ke akar. Kalau sinar matahari tidak bisa diterus ke akar, tanahnya jadi lembab,
dia lebih susah stres. Banyak jamur lagi. Banyak jamur lagi, makanya pakai yang transparan supaya matahari masuk, supaya stresnya lebih mudah dikendalikan. Nah, seperti itu. Tentu, lantas bicara soal pembungaan itu bagaimana juga inisiasi adanya cell division selalu jawaban dari abiotik dan biotik. Itu selalu begitu. Itu adalah nature-nya sebuah pohon durian. Itu nature-nya. Jadi perlu ada stimulus dari lingkungan, dalam hal tengah-tengahnya digunting stres akibat bisa masuk gitu ya. Kemarau, perubahan iklim. Jadi harus ada perubahan iklim, yang merupakan inisiasi dari bunga untuk menghasilkan diferensiasi tadi. Seperti itu, Pak. Iya. Sama mungkin juga kita perlu ada namanya cukup cadangan pati yang di dalam pohon atau bagaimana? Betul. Jadi kalau dibilangkan pati maksudnya tentu saja karbohidrat. Karbohidrat ya. Kalau ada inisiasi dari tengah-tengah itu terjadinya cell division, ya, yaitu pembuahan sel dari nol tidak ada menjadi ada. Jadi dari tidak adanya organic matter jadi ada organic matter. Nah, ini perlu karbohidrat sebagai energi pemicu dari sintesis ini. Perlu karbohidrat. Nah, inilah orang sebutkan pati. Jadi pohon tersebut supaya bisa berbunga harus ada pati dari karbohidrat, harus ada kandungan karbohidrat, yaitu terutama karbohidrat yang di store atau di cadangan berupa stat di cabang. Jadi banyak dari situ banyak orang ngomong CN ratio. Nah, kalau CN ratio itu begini. Kalau kita bicara suatu rasio, yang artinya kita bicara adalah suatu waktu. Kenapa? Kita bicara CN ratio yang ada di daun. CN ratio itu maksudnya adalah gini. C itu adalah karbon. Karbon itu dari asimilasi fotosintesis, yaitu komponen utama dari fotosintesis, komponen utama dari karbohidrat. Itulah maksudnya C. Nah, sedangkan N itu adalah kita bisa mengukur kalau dengan N sejumlah sekian akan menghasilkan klorofilnya berapa, akan menghasilkan hormon berapa, akan menghasilkan yang lain-lain yang mengandung N itu berapa. Jadi dilihat di situ ketahuan residu dari sisanya karbohidrat yang ada sebagai stat itu kelihatan itu bisa atau tidak jadi bunga. Kalau itu tidak bisa, nggak bisa. Begitulah maksudnya CN ratio itu. Stat yang dimaksud Pak Har itu seperti kalori atau itu? Stat itu adalah kayak kalori tenaga. Stat itu adalah gula yang diproduksi oleh fotosintesis dan di aliran ke cabang-cabang itu sukrosa. Dan dia untuk bisa disimpan di dalam semua bagian dari pohon, kalau dia berubah jadi start. Kalau dia tidak dirubah jadi start, dia akan terus mengalir. Dan bisa dirubah kalau dia jadi start. Jadi start itu kayak polisukrosa, yaitu ikatan sukrosa, polimer sukrosa, yaitu sukrosa yang terikat dari beberapa macam ikatan berantai banyak. Itu polimer dari sukrosa. Seperti itu, Pak. Nah, jadi soal pati tadi udah kita jawab ya. Pati ya. Oke, Pak Bahar, nanti kita lanjut. Kita lihat ini mereka ganti dari yang hitam ke yang putih ya. Lantas kita tambah sedikit. Jadi syarat terjadinya bunga, kalau ada istilah Bapak tadi pati, yaitu cadangan karbohidrat, ada inisiasi, merupakan jawaban dari stimulus dari abiotik atau biotik, dan juga ada nutrisi yang cukup dan lengkap untuk terjadinya cell division dan diferensiasi. Oke. Par, lihat ini ya. Keadaan pohon yang kita tanam, kita waktu itu kan belum belajar. Kita waktu tanam, makanya kita bilang ini percontohan.
Sebenarnya kalau kita lihat, kalau satu perkebunan yang mau didesain yang bagus, supaya penutupan bagus ini kita bisa bikin guludan. Oh iya, paling bagus guludan. Guludan ya. Kayak Vietnam sama Thailand iya. itu, Pak. Makanya kemarin saya datang sini, anak-anak ini dia gali di sini, Pak Har. Oh. Kita lihat bahwa ini ada ya? akar-akar Ada. yang ujung-ujung yang akar durian ya. tergali ini. Sebenarnya sampai ke ujung sana. Cuma kalau sampai ke ujung sana plastiknya akan besar sekali ya. Ya. Makanya kalau guludan agak miring begini, Ya. mungkin kita bisa cover 85%. Kita tahu kalau akar tanaman ini kira-kira dari batang itu ke cabang ini paling banyak itu akar 75%, Pak. Dari situ 75%. Iya, iya. Sampai 80%. Iya, iya. Itu menguasai akar yang di atas permukaan. Jadi sebenarnya tanaman durian itu akarnya akar tunggal. Nah, akar yang ada yang horizontal itu serabut-rabut akar itu dia kira-kira menguasai 75 sampai 85%. Ya. Jadi kita tutup yang 85% aja. Kalau kita tutup keseluruhan, kita butuh plastik yang lebih besar. Iya, iya. Nah, ini kita coba begitu. Oh, iya, ya, iya. menurut Pak Har gimana itu? Kalau kita harus lihat tujuannya kan tadi kita tutup pertama adalah supaya di bawah kanopi kita mengalami stressing air. Stressing air. Kedua, supaya pupuk yang diberikan tidak leaching, tidak terbawa air kemana-mana, kan gitu, Pak. Iya. Kalau dilihat dari tujuan dari supaya stres tidak kena air pasti tercapai karena itu plastik, hampir Pak, 85% ya yang kita cover. dalam tanda kutip, Pak ya. Lantas kalau lihat dari leaching juga tercapai kan, Pak? Tidak ada leaching. Iya. Cuma pertanyaan besarnya adalah begini, Pak. Kalau benar bahwa durian itu berbuah karena ada stres, Iya. ya dalam hal ini stres air, sensor stresnya di mana? Apakah di akar? Apakah di cabang? Apakah di daun? Ini question mark, tanda tanya. Nah, ini teman-teman bisa akan kita jelaskan pada nanti video berikutnya. Iya. Sekarang coba pikirkan sendiri sensor stresnya sehingga dia mengeluarkan inisiasi untuk berbunga. Iya. Itu di mana letaknya? Apakah di akar? Apa di cabang, apakah di daun, begitu. Karena pada prinsipnya, Pak ya, dari sensor stres itu dia memberikan sinyal stres ke nukleus, yaitu DNA, Pak. Iya. Nah, DNA ini yang menjawab kalau saya mendapatkan sinyal begini, reaksi saya apa? Iya. Itu DNA. Iya. Reaksi saya apa gitu ya. Nah, ini di sini kuncinya. Nah, siapa sebagai reseptor dari signal dari lingkungan ini, di mana letaknya? Nah, ini perlu ini kita nanti kita akan bahas untuk berikutnya, ya, Pak. Mungkin catatannya begini, Pak Har. Ada yang ngomong kan mengenai CN ratio. Nah, CN ratio ada beberapa klon mungkin sedikit lebih kecil, seperti duri hitam 18, bawor 19, musangking 20. CN ratio itu maksudnya C yang itu hasil dari karbohidrat ya, bukan karbon dari karbohidrat. Karbon dari karbohidrat, bukan karbon dari atas. Oh, bukan, ya. bukan. Oke. Yang kalau ada di daun ya. Nah, kalau yang di atas itu kan buat bikin kompos ya. Iya. Ya, C kompos ya. Kalau N itu berarti N yang dari bawah. Kita lihat kalau apa tumbuhan ini menyerap unsur hara dalam bentuk ion, ada 3 cara. Ya. Selain kalau kita naiknya silen, hasil karbohidrat ke flum, itu bentuk transportnya. Tapi cara naiknya itu ada 3 macam. Ya, Pak. Aliran massa, difusi, intersepsi. Nah, kalau kita lihat di aliran massa sendiri, yang naik paling kencang itu nitrogen. Ada kalsium, ada sulfur. Mikronya ada molibdenum, ada boron. Ya, presentasinya mungkin kalsium tinggi nitrogen tinggi, 95%. Kemudian ada kalsium 70-an. Kemudian ada sulfur 90-an lebih ya. Ya. Kemudian juga ada naik yang mikro tadi itu. Ya. Boron kurang lebih besar ya. Ya. Boron. Ya. Kemudian ada molibdenum. Ya. Nah, jadi ini untuk aliran massa.
Kemudian ada difusi. Ya. Ya, yang difusi kita lihat ada fosfat, ada kalium, ada magnesium. Ya. Ya, mungkin fosfat 90-an, kaliumnya 78, mungkin sulfurnya 87. Kemudian ada mangan sama zinc. Iya, Pak. Ya, mangan lebih besar lah. Mangan mungkin di situ 70-an atau 80, ini 40. Kemudian kita lihat yang di ujung ini namanya intersepsi. Jadi akibat perpanjangan akar, dia juga bisa menyerap unsur hara mikro. Iya. Yang itu dalam hal ini Fe sama Cooper. Nah, mungkin ada hubungannya di situ, Pak Har. Jadi kalau airnya di stres, N-nya kan nggak bisa naik karena ikut aliran massa. Iya, Pak. Ya, N kecil, karbohidratnya tetap berproduksi, sehingga CN rasio itu bisa kita ada peningkatan. Makanya kita perlu stres air di bawah ini. Ya, wah ini ada bos kita nih, punya Pak Suroso, ini kebunnya udah nggak bisa dihitung ini. Ya, teman lama, ini hobinya benar-benar ini awet muda gara-gara apa? Hobinya nih banyak ini. Hobi tanaman, Hati-hati. ternak, macam-macam ya. Biasa orang awet muda kena duitnya banyak. Ya, kalau ini duit udah nggak mau hitung, udah mungkin udah lewat lah, udah nggak dihitung lagi duitnya. Iya. Ya. Mau cari-cari bibit musangking. Amin Mas Anggi. Maksudnya Pak, nggak dihitung masuknya, tidak dihitung masuknya juga tidak dihitung keluarnya kan, begitu maksudnya Pak. Pak Suroso, kita ini kebetulan lagi bahas mengenai ini durian. Nah, Pak Suroso lihat ini, kita coba cover supaya ada air. Ya, kita ini coba memberikan motivasi sama teman-teman. Siapa tahu ini benar, ya. Kita bisa diikuti sama teman-teman karena kemarau basah, hujan terus, durian nggak mau berbunga. Tapi ini kita coba berapa hari udah keluar mata ketam. Ya, udah keluar. Ini Pak Haryanto nih, kita ada asosiasi, ini ketua hariannya. Jadi mau memberikan Sama-sama motivasi belajar, sama pekebun di Indonesia. Kita bikin cara-cara yang praktis dan murah untuk masyarakat. Kenapa? Ini plastik ini murah nih kita beli. Betul. Ya kalau kita pakai Witmed atau pakai yang itu mahal ya Pak ya. Mahal ya, saya kurang tahu juga tuh Pak. Mahal kali itu. Ya. Kalau ini kita satu begini nih kira-kira habis kurang lebih 60.000 plastiknya. Yang tebalnya 0,10. Tapi kalau mau lebih kuat lagi bisa beli yang lebih tebal gitu. Ya. Kalau harga begitu pakai 2 kali awal pembungaan sama akhirnya untuk pematangan buah, saya rasa udah cukup. Cocok Pak ya. Ya, betul. nanti kalau ada rusak-rusak, di bawah kanopi banyak rumput, kita bisa tutup juga untuk mematikan itu ya, rumput di kanopi. Eksperimen pertama lah ya. Ini ya mungkin teman-teman yang lain sudah coba. Ya, tapi saya udah bikin di Instagram beberapa waktu yang lalu, jauh hari sebelum program pembungaan ini, gitu. Tambahan apa Pak? Apa sih ada? Pak Sur apa? Pohon durian ada di tempat kelapa sawit. Banyak. Sekarang Ada 1000 pohon lebih. 1000 lebih ya. Dekat kelapa sawit. Oh, anaknya ini Pak Suroso. Dia mau tanam 100.000 juga, lahannya tersedia. Pohon lebih. Nanti kalau Awen ketemu dia, mungkin bisa berubah pikiran, bisa tanam 100.000 loh. Iya. Satu waktu mesti ketemu ya. Ajak benar. Kayak Emeralda ngobrol sama Awen mengenai di perumahan juga bisa bikin taman-taman duren. Boleh. Untuk saat-saat tertentu, karena dia punya perumahan bagus. Dia ada kawasan industri bagus, kawasan industri juga bisa. Di jalur hijaunya kan perumahan kan mesti ada jalur hijau. Bisa tanam pohon-pohon, avukat, duren. Di industri juga jalur hijau bisa tanam itu. Jadi kalau orang tengah-tengah yang kosong. Iya, sudah berproduksi, orang di situ bisa nikmati. Salah satu kota di Cina Pak, semua di pinggir jalan semua pohon buah semua. Pohon buah ya. Ada salah satu kota di Cina. Mudah-mudahan nanti Pak Suroso bisa ketemuin sama ini. Ya, kita ada ini inovasi baru lagi. Jadi lahan jangan sampai kosong. Tanamlah pohon, banyak menghasilkan oksigen gitu. Ya. Boy lihat Boy. Yang ini Boy. Sebenarnya di ujung sini Boy. Ini Boy. Ujung sini nih kita harus kasih saluran juga Pak Har.
Oh ya. Jadi kalau ada saluran ya. hujan, Supaya tapi airnya- di ujung daun. Supaya Karena airnya indikasinya nggak balik ya. Ya, indikasinya akar itu ada di ujung daun. Iya. Gitu. Ya, ini kira-kira jadinya begini nih, Par. Kita darurat ini ya. Ini darurat ini. Ini ditambal nanti ya. Ya. Ini lebih tebal ya. Ini boy ukuran 5 kali 5. Mungkin kalau orang punya kebun lebih besar, bisa pesan yang lebarnya 6 meter atau yang sampai 8 meter bisa. Oh gitu? Bisa. Nah, jadi tinggal kalau 6 meter kali 6 bisa gitu. Kalau 8 kali 8 gitu. Cuma kalau saya di sini saya ambil 75% ya, Pak. Karena saya di sini prediksikan akarnya 75% ada di kira-kira di cabang 75% dari batang itu. Ya. Jumlahnya kira-kira akarnya 80 sampai 85%, boy. Jadi yang 15% itu di ujungnya, 25% itu kira-kira. Gimana Pak Har? Setelah lihat begini, hasil begini? Ya bagus ya. Cukup. Oksigen masuk, sinar Ya. matahari masuk ya. Ya. Tujuan dari supaya tidak terjadi leaching juga terpenuhi ya. Ya. Supaya tidak terjadi supaya ada stres, kekurangan air di bawah Ya. juga. 20 tengah kosong tuh. Ya. Kawasan di sini tuh. Oh, 20 bisa tanam dua. Pohon ada. Oke, boy. Kira-kira kita apa yang kita coba hari ini ya. Apa, Pak? Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Yang ini salah, boy. Pabrik baterai. Di salurannya. Kebetulan saya nggak Digital datang. itu, Pak, ya? Sebenarnya digalinya di ujung. Kurang ke sini, boy, di ujung. Tapi kalau itu terlalu panjang, jangan ikut yang atas saja ini. Ya, kedua. Oke, Ya. kita akhirin aja. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa berguna untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah ya, karena kita ini namanya percobaan kebun, percobaan dan pembibitan. Oh ya, oh Kalau sini bisa dong, berhasil, itu, Pak. kita akan terapkan kita di kebun kita yang lain. Tanam durian Tapi aja, kita udah coba 1 minggu udah keluar mata ketamnya. Boy bisa lihat sana mata ketamnya tuh. Dan itu udah keluar tuh cherry. Bandung. Cherry, coba Boy dekat sana keluar cherry. Iya, iya. Udah berapa lama mata ketamnya keluar? Ini Boy udah lihat, ya. Itu udah keluar. Mata ketamnya udah ada, cuma masih kecil ya. Ya. Oke. Jadi Boy, kita di sini memang kita udah deposit fosfat sebelumnya, ya. Kemudian kita juga di sini ada kasih MKP terakhir ini, ya. Mudah-mudahan yang kita coba ini bisa berhasil, ya. Tentu satu perkebunan bisa berhasil seperti saya bilang 95% kalau bisa pohonnya semua bisa menghasilkan. Tapi kita akan menuju ke sana. Di Indonesia kita belum bisa tercapai. Tapi kita coba dengan sistem ini bunganya berapa banyak, dengan sistem ini bunga berapa banyak. Tadi kalau berhasil bisa dicontoh sama teman-teman. Terima kasih, mohon maaf suara saya rada paro. Iya, Pak. Maju terus Pak Durian Indonesia. Minta closing dari Pak Haryanto. Pak, closing aja Pak Haryanto. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melewati kemarau basah ini dengan menghasilkan bunga. Iya. Kita berjuang terus. Terima Oke, kasih. mantap.